Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nini Isniati, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan kategori 2 tahun 2022, program studi biologi LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka pemenuhan uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Praktik pembelajaran ini mengambil materi terkait sistem gerak manusia, yaitu gangguan dan teknologi pada sistem gerak manusia yang diterapkan di kelas 11 menggunakan model pembelajaran problem based learning, berlokasi di UPT SMA Negeri 1 Sopeng, Kelurahan Boto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Siap. Kalau sudah, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa pada hari ini. Tentunya sudah siap, siap. Mengawali proses belajar kita pada hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Sebelum mulai belajar, terlebih dahulu Ibu absen dulu ya untuk mengecek kehadiran kalian. Silakan didengarkan namanya, kemudian naikkan tangannya ya. Yang pertama, Andi Fatimah. Hadir, Bu. Hadir. Anita Puspitasari. Hadir. Hadir. Anita Sarwana. Hadir, Bu. Anugrah Dwi Apriliana. Hadir, Bu. Nur Alia. Hadir, Bu. Nurul Aziza. Hadir, Bu. Ada beberapa temannya yang sakit dan ada juga beberapa yang izin. Kita doakan semoga teman-temannya yang tidak sempat hadir pada hari ini dapat ikut bergabung bersama kita pada pertemuan selanjutnya. Amin. Baik, untuk mengawali pelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengajak anak-anakku semua untuk mengingat kembali tentang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi minggu lalu kita sudah sama-sama belajar tentang sistem gerak ya. Ada yang masih ingat kira-kira sistem gerak kita itu apa saja? Ada berapa nak? Sistem gerak? Ada 2. Coba angkat tangannya yang mau menyebutkan alat gerak kita apa saja. Diangkat tangannya yang mau berkomentar. Ya, silahkan. Macam-macam sistem gerak itu ada 2, yaitu sistem gerak pasif berupa tulang dan sistem gerak aktif berupa otot. Bagus sekali ya. Jadi kita sudah belajar tentang sistem gerak pasif, kemudian sistem gerak aktif. Nah, sistem gerak pasif itu adalah tulang dan sistem gerak aktif kita adalah otot. Ya. Di antara kita, apakah ada yang pernah mengalami sakit pada sistem geraknya seperti pada ototnya atau pada tulangnya? Ya, mungkin semuanya pernah ya, Ibu juga pernah mengalami. Biasanya kita mengalami kram pada otot kita, kemudian sakit pada tulang kita. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut? Kenapa kita bisa merasakan sakit pada sistem gerak kita? Kecapean. Apalagi nak? Kecelakaan. Apalagi? Terjatuh. Ya, jadi tentu saja sistem gerak kita ini semuanya pernah mengalami yang namanya gangguan atau kelainan. Bisa saja itu disebabkan karena terjatuh, bisa disebabkan karena habis kecelakaan, atau mungkin karena kecapean, terlalu banyak aktivitas. Jadi sistem gerak kita mengalami gangguan. Jadi kita hari ini akan sama-sama masih mempelajari terkait dengan tema dari sistem gerak terkait dengan gangguan dan teknologi pada sistem gerak manusia. Jadi kita semua tentunya menyadari bahwa sistem gerak kita memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan aktivitas kita sehari-hari. Coba dibayangkan jika sistem gerak kita mengalami kelainan atau penyakit seperti misalnya pada kaki atau tangan kita, tentunya akan mempengaruhi aktivitas kita yang kita lakukan sehari-hari. Adapun
kompetensi dasar untuk pembelajaran kita hari ini masih sama dengan pertemuan yang lalu, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Selanjutnya, untuk indikator pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu menjelaskan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Yang kedua, menjelaskan pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan pada sistem gerak manusia. Yang ketiga, membandingkan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Dan yang terakhir, terkait mendiagnosis gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Ya, untuk penilaiannya sendiri di sini Ibu akan menilai 3 macam aspek. Yang pertama itu aspek sikap, kemudian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Jadi terkait dengan bagaimana kalian melakukan presentasi dan menyajikan hasil diskusi kalian pada hari ini. Sebelum kita memulai, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kemampuan awal kalian terkait materi kita hari ini dengan memberikan beberapa soal. Jadi pembelajaran kita untuk hari ini terkait dengan gangguan dan teknologi pada sistem gerak manusia, kita akan menggunakan model problem based learning ya. Jadi model ini adalah model yang mencoba mengorientasi kita pada masalah, kemudian nantinya masalah tersebut akan sama-sama kita diskusikan untuk dicari evaluasi pemecahan masalahnya, dan di akhir nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari pemecahan masalah tersebut. Ya, silahkan anak-anakku untuk melihat video di atas yang akan Ibu tampilkan. Bek muda Leicester City Wesley Fofana mengalami patah tulang kaki saat menjalani laga persahabatan lawan klub Spanyol, Villarreal. Penyerang Villarreal, Fernando Nino melakukan tackle sembrono terhadap Fofana yang membuatnya langsung meringis kesakitan. Fofana kemudian memberikan isyarat ke bangku cadangan bahwa ia tak sanggup melanjutkan pertandingan. Tim medis dan fisioterapis sempat melakukan perawatan terhadap pemain berusia 20 tahun tersebut di pinggir lapangan. Sejumlah fans menuding Fernando melakukan aksi balas dendam buntut tackle Fofana terhadap dirinya sebelum insiden ini terjadi. Pertandingan ini sendiri dimenangkan oleh Leicester City dengan skor 3-2 atas Villarreal. Semuanya sudah memperhatikan dan menyimak video yang telah Ibu tampilkan. Ada yang mau berkomentar terkait dengan video yang sudah kalian lihat tadi? Pemain sepak bola yang terjatuh saat bermain sepak bola. Dari video tadi, ada yang bisa merumuskan masalah yang kalian lihat pada video tersebut? Ya, silakan Nak. Apa yang terjadi pada pemain bola tersebut? Apa yang terjadi pada pemain bola tersebut itu sudah menjadi satu rumusan masalah. Satu lagi, siapa yang bisa rumusan masalah lain yang bisa muncul ketika kita melihat video di atas? Gangguan apa yang pesepak bola tersebut alami? Ya, bagus ya. Jadi tadi teman-temannya sudah merumuskan 2 pertanyaan, 2 rumusan masalah. Yang pertama apa tadi Nak? Apa yang terjadi pada pemain sepak bola tersebut? Kemudian yang kedua, gangguan apa yang dialami pada. Ini adalah rumusan masalah yang bisa muncul pada video
terkait tadi, apa gangguan yang dialami oleh pemain sepak bola akibat terjatuh? Jadi Ibu akan membagi anak-anakku semua menjadi beberapa kelompok yang nantinya kalian akan berdiskusi dan mencoba mencari literatur terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lembar kerjanya. Silakan anak-anakku berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bersama dengan teman kelompok masing-masing. Ya, silakan anakku untuk membentuk kelompoknya. Gangguan dan teknologi pada sistem gerak manusia. Kemudian kalian tentukan, bandingkan ini dua, foto ronsen pertama dan foto ronsen kedua ya. Ini sebelum operasi, ini setelah operasi, silahkan dijawab di sini. Hasil ronsen itu kondisinya bagaimana tulangnya? Kemudian yang di ronsen B ini apa yang terjadi lagi? Kemudian kira-kira teknologi apa, teknik apa? Tidak harus teknologi, cara pengobatan juga boleh. Misalnya setelah operasi harus diapakan? Dibandingkan dengan ajarnya terkait dengan teknologi penyembuhan patah tulang. Ini kan termasuk patah tulang kan? Katanya mencari di sini teknologi sistem gerak yang dapat menyembuhkan apa yang cocok untuk masalah itu. Ya. Jadi untuk kasus pertama kalian baca dulu caranya, kemudian masalah apa yang muncul di sini. Nah berdasarkan masalah ini, kemudian kalian bandingkan ini hasil ronsen pertama dan hasil ronsen kedua. Ya. Hasil ronsen A itu bagaimana kondisi tulangnya?
jabatan ini terkait dengan gejala yang dialami pada wajah dan penyakitnya. Coba kalian cari dulu penyakit atrofi itu seperti apa. Cari di sini gangguan pada apa itu penyakit atrofi. Di belakang. Atrofi otot itu penyakit yang secara maksimal yang diakibatkan sama atau tidak dalam wacana tadi? Jadi lebih kecil. Beda. Ini kalau ini bisa tapi ini mengecil kan? Kita kayaknya cocoknya ini karena kan atrofi mengecilnya di sini juga penyakitnya mengecil juga ototnya. Tapi kan di sini ada wacananya di sini mengatakan bahwa kelainan atrofi terjadi karena rutin berolahraga, padahal di lembar mengatakan kalau atrofi itu terjadi karena jarang digunakan. Di wacana di sini mengatakan sering, apalagi rutin berolahraga. Berarti salah. Ada nomor berapa? Simpulan? Ya. Keterangan boleh pengertiannya saja. Misalnya kursi roda itu alat yang bagaimana? Tadi penjelasan di bahan ajarnya ya. Osteoporosis. Kita mami di sini. Ajar boleh ikut saya. Kita yang mau digerak. Ayo, ini cek. Jaga guna ya. Baik, silahkan dilanjutkan sisa 5 menit lagi ya. Kemudian setelah itu kita presentasi. Saya Safira dari perwakilan kelompok 1. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan hasil ronseng A, kondisi apa yang dialami oleh Sari? Jawaban kami itu adalah patah tulang. Yang kedua, apa yang terjadi pada hasil ronseng B? Hasil ronseng B setelah operasi. Yang ketiga, teknologi atau teknik apa yang dapat digunakan untuk mengatasi gangguan yang dialami oleh Sari? Jawabannya itu pembedahan internal, yaitu pembedahan untuk meningkatkan batang logam atau kiriman pada tulang yang patah. Terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah sama jawabannya atau ada yang berbeda? Sama. Jadi, kondisi apa yang dialami oleh Sari? Gangguan apa, Nak? Patah tulang, yang biasa disebut fraktura. Jadi yang A itu jawabannya adalah fraktura atau patah tulang. Kemudian yang bagian B, hasil ronsen B itu menunjukkan apa? Hasil ronsen setelah operasi. Iya, kondisi tulang Sari setelah dilakukan operasi. Jadi itu adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk mengatasi fraktura atau patah tulang. Kemudian yang C, teknologi apa kira-kira? Pembedahan internal. Iya.
Pembedahan internal boleh. Teknologi apa lagi atau teknik apa lagi yang bisa dilakukan pasca operasi? Ya, betul, kelompok. Ya, betul, kelompok 1 dan kelompok 3. Jadi bisa dilakukan pemasangan gips setelah terjadi patah tulang. Fungsinya apa itu gips? Untuk menahan tulang yang patah, supaya tulang yang patah yang sudah dioperasi atau dilakukan pembedahan itu tidak bergeser, betul sekali. Jadi dia bisa kembali ke tempatnya, ya. Jadi itu untuk nomor 1. Silakan perwakilan kelompok 2. Perkenalkan nama dan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Tian Ramadhani dari kelompok 2. Nomor 2. Seorang binaragawan selalu berolahraga secara rutin untuk mempertahankan bentuk tubuhnya. Akan tetapi, berolahraga secara rutin akan menyebabkan seseorang mengalami kelainan otot, yaitu kelainan atrofi. Ketika terjadi atrofi otot, bentuk tubuh dapat mengalami perubahan. Misalnya salah satu ada tubuh menjadi lebih cekung karena ototnya mengecil atau terlihat tidak simetris. Bagaimana pendapatmu tentang pendapat di atas? Apakah sudah benar? Jika tidak, lakukanlah perbaikan pada kolom di bawah ini. Menurut pendapat kami, pernyataan tersebut sudah tepat karena kelainan atrofi yaitu terjadinya penurunan fungsi otot secara maksimal yang diakibatkan karena otot mengecil. Ya, terima kasih untuk jawaban dari kelompok 2. Silakan duduk. Kelompok 2 menyatakan bahwa pernyataan sudah tepat karena sudah menunjukkan gejala-gejala yang dialami oleh penderita atrofi. Coba Ibu mau tanya untuk kelompok yang lain, apakah ada yang berbeda jawabannya? Ada. Oke, kelompok 1 apa yang berbeda nak jawabannya dari kelompok 2? Menurut kelompok kami itu salah karena atrofi itu terjadi karena otot jarang digunakan, sedangkan pada wacana di sini menyatakan bahwa seorang binaragawan selalu berolahraga secara rutin. Hal ini berbanding terbalik dari apa yang menyebabkan atrofi terjadi. Terima kasih untuk Akila dari kelompok 2. Jadi Akila tadi memperbaiki jawaban dari kelompok sebelumnya ya. Jadi wacana tersebut tidak sepenuhnya tepat. Memang benar atrofi itu adalah mengecilnya otot, gangguan karena mengecilnya otot. Tapi itu bukan disebabkan karena terlalu sering berolahraga, tetapi disebabkan karena jarang melakukan olahraga. Dia jarang menggunakan ototnya, jarang melatih sistem geraknya, sehingga lama-kelamaan sistem geraknya menjadi lebih kecil dari ukuran sebelumnya. Ya. Silakan kepada kelompok lain untuk memperbaiki jawabannya jika kurang tepat ya. Jadi silakan diperbaiki jawabannya berdasarkan apa yang tadi sudah temannya paparkan. Sekarang kita pindah ke nomor 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusmin Maulida dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan hasil kelompok saya. Gambar di samping merupakan contoh penyakit yang terjadi pada tulang manusia yang menyebabkan tulang muda retak dan patah. Penyakit ini biasanya menyerang orang lanjut usia, terutama wanita lebih rentan terkena gangguan tulang ini. Penyakit apakah yang dimaksud dan prediksilah penyebab dari gangguan ini? Jawabannya adalah gangguan osteoporosis, yaitu pengeroposan tulang yang terjadi karena kekurangan hormon sehingga tulang mudah patah dan rapuh. Jadi jawaban dari kelompok 3 adalah osteoporosis. Semuanya sependapat? Osteoporosis untuk nomor 3? Sependapat. Teknologi radioterapi, penyakit yang diatasi kanker. Keterangan terapi radiasi untuk menangani kanker. Gambar B, nama teknologi kaki bionik, penyakit yang diatasi kehilangan organ gerak. Keterangan teknologi yang digunakan untuk mengganti organ yang telah cacat. Terima kasih untuk kelompok 4. Jadi di situ di nomor 4 ada berbagai macam teknologi yang bisa kita gunakan dalam mengatasi gangguan pada sistem gerak. Yang pertama itu radioterapi ya. Radioterapi itu biasanya digunakan untuk orang-orang dengan penderita kanker tulang. Jadi radioterapi ini untuk mematikan sel-sel kanker yang ada di tubuhnya. Kemudian ada kaki bionik. Kaki bionik ini digunakan sebagai pengganti sistem gerak. Jadi biasa orang-orang yang sudah diamputasi. Biasa orang-orang sudah diamputasi, biasa mereka menggunakan kaki bionik. Kalau tangan, pengganti tangan biasa disebut tangan bionik. Ya, seperti itu. Baik, mungkin cukup untuk presentasi pada hari ini. Alhamdulillah
ada gangguan pada sendi dan ada gangguan pada otot. Jadi semua sistem gerak kita bisa mengalami yang namanya gangguan atau kelainan. Yang pertama coba kita lihat contoh dari gangguan pada tulang seperti yang sudah kita bahas pada kasus pertama, yaitu fraktura. Jadi fraktura ini adalah patah tulang di mana tulangnya patah, retak atau pecah sehingga terubah bentuknya. Ada 3 macam, bisa kita lihat. Fraktura simplex, kompleks, tergilas. Ya, kait dengan osteoporosis, ini adalah penampakan untuk tulang normal. Ini adalah penampakan untuk tulang yang mengalami osteoporosis. Bisa kita lihat ada banyak tulang celah-celah yang menunjukkan bahwa tulangnya keropos. Kaki bionik, kehilangan alat gerak, bisa dibantu dengan mengganti kaki dengan menggunakan kaki bionik. Untuk orang-orang biasa yang setelah kecelakaan mengalami kecelakaan dan diamputasi. Ada gips setelah operasi patah tulang. Viskosuplementasi melalui polis suntikan cairan. Ini adalah teknologi yang digunakan untuk gangguan pada sendi dan ada kursi roda untuk bisa fraktura dan kehilangan alat gerak. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, silakan Tiara. Berdiri, Nak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gangguan pada sistem gerak dapat terjadi pada alat gerak pasif maupun aktif kita, yaitu pada tulang, sendi, dan otot. Contohnya patah tulang. Terima kasih untuk Tiara. Beri tepuk tangan untuk temannya. Ibu menutup pembelajaran hari ini. Terlebih dahulu, seperti biasa Ibu akan mengecek kembali pengetahuan kalian terhadap apa yang sudah kita pelajari hari ini melalui beberapa tes. Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Soalnya sama seperti tadi pilihan ganda. Silakan dipikirkan baik-baik, diingat-ingat pelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan dikumpulkan yang sudah selesai. Baik, silakan semuanya kembali ke tempat duduknya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin meminta salah satu dari anak-anakku semua untuk merefleksi pembelajaran pada hari ini. Ibu, Ya, silakan Fatima. kami dapat memahami materi dengan baik melalui orientasi masalah yang diberikan. Akan tetapi mengalami sedikit kendala untuk menganalisis literatur yang diperoleh. Terima kasih kepada Fatima yang sudah merefleksi pembelajaran pada hari ini. Jadi terkait dengan pencarian literatur, insya Allah jika kalian terus melakukan analisis terkait dengan literatur, kalian akan mampu dengan mudah menganalisis apa materi yang kalian ingin temukan. Jadi sebagai tindak lanjut untuk pembelajaran kita pada hari ini, mungkin anak-anakku semua bisa mereview kembali materi yang telah kita pelajari hari ini terkait dengan gangguan dan teknologi pada sistem gerak manusia. Anak-anakku semua bisa mencari
gangguan-gangguan lain yang mungkin terjadi pada sistem gerak kita selain dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari anak-anakku semua. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Semuanya mengerjakan lembar kerja sesuai dengan waktu yang diberikan dan semuanya aktif dalam diskusi hari ini. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu persilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Semuanya sudah siap, gerak. Mengakhiri proses belajar pada hari ini, doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi